Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga hari ini selalu sehat selalu dan tetap berdoa agar pandemi ini segera berakhir ya, agar kita bisa ketemu di sekolah. Amin. Oke, hari ini kita belajar di subtema 3 pembelajaran 2, yaitu tentang bentuk kerjasama di keluarga, kemudian ada gerakan tari daerah, dan juga penyerapan pemantulan bunyi. Oke. Yang pertama, mengamati bentuk kerjasama. Kerjasama yang sebelumnya Ibu sudah jelaskan bahwa kerjasama itu adalah bekerja bersama-sama dalam melakukan segala hal agar pekerjaan itu cepat selesai ataupun pekerjaan itu bisa dengan mudah dikerjakan kalau kita bekerja dengan sama-sama. Nah, pada gambar di sini bisa diperhatikan ada sebuah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu. Sepertinya ini dalam membersihkan masjid ya. Mereka bekerja sama dalam membersihkan masjid sehingga masjidnya terlihat indah atau rapi. Kemudian gambar yang kedua, terlihat bahwa mereka sedang bekerja sama membangun jembatan untuk apa? Membangun jembatan penyeberangan agar bisa warga melintas antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Di sini para bapak-bapak atau warga-warga bekerja sama membangun jembatan penyeberangan ya untuk desa mereka. Kemudian gambar yang ketiga, ini ada kerjasama belajar kelompok ya antara anak-anak sekolahan. Jadi mereka bekerja sama, belajar kelompok, belajar bersama sehingga pekerjaan mereka cepat selesai dan mudah karena dikerjakan bersama-sama ya. Itu contoh dari bentuk kerjasama. Sini kita adalah sebagai makhluk sosial, status berbagai makhluk melekat pada diri setiap individu. Kita tidak dapat bertahan hidup hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Sejak lahir sampai meninggal, manusia memerlukan bantuan orang lain. Jadi manusia itu tidak dapat hidup sendiri-sendiri ya. Mereka pasti memiliki bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin hidup menyendiri. Adanya gotong royong, kasih sayang, dan ingin dihormati menunjukkan manusia memerlukan manusia lain. Oleh karena itu, setiap individu merupakan bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas. Secara berturut-turut, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa, dan lingkungan negara. Setiap manusia normal memerlukan orang lain untuk hidup bersama-sama dengan orang lain. Jadi manusia itu memerlukan manusia lain dalam hidup bersama-sama, dalam hidup berdampingan. Jadi manusia itu tidak dapat hidup sendiri-sendiri. Pasti mereka memerlukan bantuan orang lain, entah itu tolong menolong dalam hal apapun. Mereka pasti memerlukan bantuan orang lain. Oke, di sini ada selanjutnya menulis sikap tolong menolong. Kerjasama dalam usaha tolong menolong. Kerjasama di sini artinya adalah usaha mencapai tujuan bersama ya. Kerjasama juga dilakukan untuk mencapai kebaikan bersama. Kerjasama tidak boleh dilakukan untuk keburukan. Manfaat kerjasama ada banyak ya. Bisa menghebat tenaga, menjaga kerukunan, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban. Jadi dalam kita bekerja sama itu bisa menghemat tenaga kita yang tadinya pekerjaan kita banyak. Kalau kita bekerja sendiri akan terasa lebih berat, memakan waktu. Tapi kalau kita bekerja secara bersama, kerjaan sebanyak apapun tidak akan terasa berat
dan akan menghemat tenaga kita. Ya, seperti ini contohnya. Mereka sedang bekerja sama dalam membersihkan halaman sekolah. Ada yang memotong rumput, ada yang menyapu, ada yang menyiram bunga, dan sebagainya ya. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Kemudian mengamati keragaman budaya Indonesia. Dibuka bukunya halaman 124 sambil ibu menjelaskan, bisa diperhatikan bukunya. Indonesia memiliki beragam budaya, contohnya tari-tarian tradisional. Tetapi tari-tarian tradisional Indonesia mulai berkurang peminatnya karena adanya budaya barat yang masuk ke Indonesia seperti break dance maupun modern dance. Oleh karena itu, pemerintah memperhati budaya, dan pemuda-pemuda yang mencintai budaya Indonesia bekerja sama untuk melestarikan dengan cara membuka sanggar-sanggar tarian tradisional kepada anak-anak sedini mungkin. Jadi sekarang itu keragaman budaya Indonesia, contohnya tari-tarian tradisional itu mulai sedikit berkurang peminatnya karena adanya budaya-budaya luar seperti budaya barat yang masuk ke dalam Indonesia, sehingga anak-anak lebih suka dengan menirukan atau menari budaya-budaya barat itu daripada budaya-budaya Indonesia. Oleh karena itu sekarang pemerintah Indonesia mau atau ingin melestarikan budaya-budaya ya tarian-tarian tradisional Indonesia itu dengan membuatkan sanggar-sanggar tari untuk anak-anak kecil atau anak-anak mulai dari anak SD. Mereka belajar tarian tradisional agar tari-tari tradisional itu tidak punah, sehingga mereka bisa melestarikan kembali tari-tarian tradisional. Nah, keragaman budaya Indonesia ini juga seperti tari-tarian tradisional juga memerlukan kerjasama ya, untuk berinteraksi antara satu penari dengan penari yang lainnya, bekerja sama agar menciptakan tarian yang indah dan seirama. Contohnya di sini ada tarian dari Papua ya. Ini ada tarian Papua. Mereka menari banyak orang. Mereka pasti juga memerlukan kerjasama dalam menari ini untuk menyamakan sebuah gerakan agar gerakan itu terlihat indah. Ini juga ada gambar contoh tarian. Ini sepertinya tarian dari Padang. Mereka juga menari dengan bekerja sama pastinya untuk menghasilkan sebuah tarian yang indah. Kemudian dibuka bukunya halaman 127. Di situ ada tari saman. Tari saman itu adalah salah satu tarian daerah Aceh yang paling terkenal saat ini. Ya, tari saman merupakan kombinasi dengan memukul dada dan pangkal paha secara sinkron ini ya. Tari saman ini, kalau kalian pernah lihat tari saman, mereka ini menari sangat memerlukan kerjasama dan konsentrasi karena tariannya antara yang satu dengan yang satu itu berbeda gerakannya ya, dan tarian ini sangat cepat sekali. Mereka mengikuti irama musik, ketukan musik, sehingga tariannya itu cepat ya, kalau kalian pernah lihat. Jadi membutuhkan konsentrasi yang tinggi dalam menari. Jadi dalam menari itu butuh konsentrasi yang tinggi, butuh kerjasama yang bagus, kemudian butuh kekompakan untuk menciptakan sebuah tari yang indah. Kemudian ada tadi macam-macam tari, ada tari dari Medan, ada tari dari Padang, tari dari Papua, dan tari dari Aceh, yaitu tari saman. Dan masih banyak lagi tari-tarian yang berasal dari Indonesia, daerah-daerah masing-masing ya. Ya.
Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Hari ini tidak ada tugas, hanya materi. Semoga dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.